wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang proses pertukaran sistem khalifah ke Republik Turki Utsmani yang akan disampaikan oleh saudara kita Octavia. Baiklah, Kerajaan Ottoman mulai melemah setelah wafatnya Sulaiman Al-Qanuni. Riwayat Kerajaan Utsmani yang telah berdiri kurang lebih selama 625 tahun harus berakhir pada 3 Maret 1924. Majelis Nasional Agung dalam sidang sejak Februari 1924 memutuskan untuk memberhentikan jabatan Khalifah pada 94 tahun yang lalu. Abdul Majid II yang menjabat Khalifah dipersilahkan meninggalkan Turki. Ia bersama keluarganya menuju Swiss. Dinasti Utsmani berkuasa lebih dari 6 abad. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian Asia, Afrika, dan Eropa. Puncak kejayaan Utsmani berlangsung pada masa pemerintahan Sulaiman 1520 sampai 1566. Setelah itu, Utsmani semakin lemah karena mempertahankan internal dan kalah perang melawan bangsa Eropa. Kerajaan Utsmani akhirnya digantikan dengan Republik Turki. Kerajaan Ottoman mulai melemah setelah wafatnya Sulaiman Al-Qanuni. Sultan-sultan yang menggantikannya umumnya lemah dan tidak berwibawa. Penyebab lainnya adalah kehidupan mewah dan berlebihan di kalangan pembesar istana, sehingga banyak terjadi penyimpangan dalam keuangan negara. Pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim 1640 sampai 1648, suasana di negeri Kerajaan Ottoman menjadi semakin kacau. Para wanita atau ibu suri dan permaisuri juga ikut campur dan mengendalikan roda pemerintahan. Ibrahim adalah seorang sultan yang sangat lemah sehingga ia hanya dijadikan boneka oleh wazirnya atau perdana menteri yang bernama Mustafa. Pada hakikatnya Mustafa lah yang memegang tampuk kekuasaan. Namun kepemimpinan Mustafa tidak mampu menenteramkan suasana, bahkan mengundang banyak permusuhan di kalangan pembesar istana. Pada tahun 1876, Sultan Hamid II naik tahta. Pemerintahannya bersifat absolut dan penuh kekerasan. Oleh karena itu, timbul rasa tidak senang baik di kalangan sipil maupun di kalangan militer. Gerakan-gerakan oposisi terhadap pemerintah absolut Sultan Abdul Hamid II inilah yang kemudian dikenal dengan nama Gerakan Turki Muda, dengan pelopornya antara lain Ahmad Riza pada tahun 1859 sampai 1931, Muhammad Murad tahun 1853 sampai 1912, dan Pangeran Shahabuddin tahun 1877 sampai 1948. Sementara itu, kelompok militer semakin memperketat upaya mereka untuk menyamakan sultan dengan membentuk komite-komite rahasia. Sementara itu, kelompok militer semakin memperketat usaha mereka untuk menggulingkan sultan dengan membentuk komite-komite rahasia, seperti Komite Perkumpulan, Persatuan, dan Kemajuan. Salah seorang pemimpin komite itu adalah Mustafa Kemal, yang kemudian populer dengan panggilan Kemal Atatürk, Bapak Bangsa Turki. Pada tahun 1908, Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan dapat mendesak Sultan Abdul Hamid II untuk menghidupkan kembali konstitusi 1876. Akibat desakan itu, pemilihan umum diadakan dan terbentuklah parlemen baru yang diketuai oleh Ahmad Riza dari Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan. Di dalam parlemen baru itu, Turki Muda juga turut memegang kekuasaan. Proses peralihan dari sistem khalifah ke republika di Turki Utsmani, merupakan salah satu peristiwa sejarah yang paling signifikan pada abad ke-20. Proses ini ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Ottoman yang telah bertahan selama berabad-abad dan digantikan oleh Republik Turki yang modern dan sekuler. Faktor-faktor yang mendorong peralihannya ialah serangkaian perang yang kalah, masalah ekonomi yang parah, dan korupsi di dalam pemerintahan melemahkan cengkeraman Kekaisaran Ottoman. Munculnya ideologi nasionalisme
sentimen nasionalisme Turki semakin kuat terutama di kalangan kaum muda yang menginginkan pemerintahan yang lebih modern dan demokrasi. Pengaruh Barat. Kontak dan negara-negara Barat membawa ide-ide baru tentang pemerintahan seperti demokrasi, sekularisme, dan nasionalisme. Kegagalan modernisasi. Upaya modernisasi yang dilakukan oleh beberapa sultan tidak berhasil mengatasi masalah mendasar yang dihadapi kekaisaran. Tokoh utama dari peralihan ini ialah Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk adalah tokoh kunci dalam proses peralihan ini. Beliau adalah seorang perwira militer yang berhasil memimpin pasukan Turki dalam perang kemerdekaan melawan kekuatan asing. Atatürk memiliki visi untuk membangun Turki yang modern, sekuler, dan demokrasi. Setelah mendirikan Republik Turki, Atatürk melakukan reformasi besar-besaran di berbagai bidang, termasuk politik, sosial, dan budaya. Peralihan dari sistem khalifah ke republik di Turki Utsmani merupakan proses yang kompleks dan penuh tantangan. Kepemimpinan kuat Mustafa Kemal Atatürk didukung oleh semangat nasionalisme dan keinginan untuk modernisasi, berhasil membawa Turki menuju era baru. Proses ini memberikan inspirasi bagi banyak negara lain yang ingin melakukan transformasi serupa. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.